Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Hanida Risma, Diana Sapitri, dan Ririn Winda Pradipta akan mempresentasikan tentang standar audit 700 sampai dengan 720. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hanida Risma. Menurut standar audit 700 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Yang pertama, ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam merumuskan opini atas laporan keuangan. Selain itu, standar audit ini mengatur bentuk dan isi laporan auditor. Yang kedua, mengatur bagaimana bentuk dan isi laporan auditor yang dipengaruhi ketika auditor menyatakan suatu opini modifikasi, seperti menambahkan paragraf hal lain atau paragraf penekanan. Yang ketiga, SA ini ditulis dalam konteks laporan keuangan bertujuan umum yang lengkap. Yang keempat, mendorong konsistensi dalam laporan auditor. Konsistensi dalam laporan auditor ketika audit telah dilaksanakan berdasarkan standar audit mendukung kreativitas dalam pasar global dengan membuat audit tersebut. Yang kedua, ketentuan perumusan suatu opini atas laporan keuangan. Paragraf penekanan dalam laporan auditor. Auditor harus 1. Merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah telah memperoleh keyakinan laporan keuangan secara keseluruhan, bebas dari kesalahan penyajian material, baik dari kecurangan ataupun kesalahan. Yang ketiga, secara khusus auditor harus mengevaluasi dari sudut pandang kerangka laporan keuangan. Apa sih yang harus dievaluasi? Contohnya adalah apakah estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen itu adalah wajar atau tidak. Yang keempat, atau D, ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, maka dilakukan pengevaluasian oleh paragraf 12 sampai 13. Pengevaluasian ini harus mencakup apakah laporan keuangan telah mencapai penyajian yang wajar. Yang kelima atau E, auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk secara memadai pada atau menjelaskan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya ada standar audit 705 mengenai modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup ini mengatur tanggung jawab auditor untuk menerbitkan laporan yang tepat. Suatu opini berdasarkan standar audit 700 auditor menyimpulkan bahwa modifikasi terhadap opini auditor atas laporan keuangan sangat diperlukan. Yang kedua, tipe opini modifikasi. Tipe modifikasi ada tipe opini modifikasi ada dua. Yang pertama yaitu apakah laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material atau tidak, mampu memperoleh bukti yang cukup dan tepat, atau kemungkinan mengandung kesalahan material. Yang kedua, pertimbangan auditor terhadap pervasinya dampak atau kemungkinan dampak hal-hal tersebut. Maksudnya adalah dampak hal-hal tersebut terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, next. Ketiga, kondisi diharuskannya modifikasi. Yang pertama, auditor menyimpulkan berdasarkan bukti bahwa laporan keuangan tidak bebas dari kesalahan saji. Artinya, dari bukti yang ada bahwa laporan keuangan ini masih memiliki kesalahan saji. Yang kedua, auditor tidak memiliki bukti yang tepat untuk membuktikan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji. Next. Selanjutnya, penentuan tipe modifikasi terhadap opini auditor.
Yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian jika A. Auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat. B. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, tapi menyimpulkan tidak ada dampak kesalahan penyajian. Lalu ada opini tidak wajar. Nah, auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, namun kesimpulan yang didapat adalah bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi. Lalu ada opini tidak menyatakan pendapat. A. Ketika auditor menyatakan tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. B. Ketika kondisi yang sangat jarang melibatkan banyak ketidakpastian. Jadi, meskipun mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat, tapi auditor tidak dapat merumuskan suatu opini karena adanya interaksi dari ketidakpastian tersebut dan adanya kemungkinan dampak kumulatif terhadap laporan keuangan dari ketidakpastian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Sapitri. 5. Di sini ada konsekuensi dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. 1. Jika setelah menerima laporan auditor, menyadari bahwa manajemen telah melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup audit, yang menurut auditor mungkin akan menyebabkan auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk mencabut pembatasan tersebut. Yang kedua, jika manajemen menolak untuk mencabut pembatasan yang dirujuk dalam paragraf 11, maka auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas dan menentukan apakah terdapat kemungkinan untuk melakukan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang ketiga, jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor harus menerima implikasinya sebagai berikut. Pertama, menyatakan opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, menyimpulkan kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi. Yang terakhir, jika auditor menarik diri, sebelum menarik diri, auditor harus mengkomunikasikan kesalahan penyajian yang teridentifikasi. Nah, pertimbangan lain yang berkaitan dengan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat. Ketika menurut auditor suatu opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat perlu dinyatakan atas laporan keuangan secara keseluruhan, laporan auditor juga diperkenankan untuk mencantumkan opini tanpa modifikasian berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang sama. Atas suatu laporan keuangan tunggal atau satu atau lebih unsur, akun atau pos tertentu laporan keuangan, pencantuman opini tanpa modifikasian tersebut dalam laporan yang sama dalam kondisi tersebut akan bertentangan dengan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. FA 706 tentang paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan audit independen. Standar akuntansi ini mengatur komunikasi tambahan dalam laporan keuangan untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada ketentuan paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor. Yang pertama ada meletakkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dalam laporan auditor. Yang kedua, menggunakan judul penekanan suatu hal atau judul lain yang tepat. Yang ketiga, mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang terakhir, ada mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut.
Selanjutnya ada penerapan paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor. Contoh kondisi yang perlu dipertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal yaitu suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator. Yang B, penerapan dini jika diizinkan atas suatu standar akuntansi baru. Sebagai contoh, suatu pernyataan standar akuntansi keuangan baru yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektif berlakunya. Yang terakhir, suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. Selanjutnya ada contoh penerapan suatu laporan auditor yang mencantumkan paragraf penekanan suatu hal. 1. Auditor atas status lengkap laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan tersebut disusun untuk suatu tujuan umum oleh manajemen entitas sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Yang ketiga, terdapat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu litigasi yang luar biasa yang belum terselesaikan. Yang keempat, terdapat suatu penyimpangan dari standar akuntansi di Indonesia yang menyebabkan suatu opini wajar dengan pengecualian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ririn Winda Pradipta. Silakan, Ririn. Selanjutnya yaitu SA 710, yaitu mengenai informasi komparatif, angka, corresponding, dan laporan keuangan komparatif. Tujuannya yaitu yang pertama untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah informasi komparatif yang tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan dalam semua hal material sesuai dengan ketentuan untuk informasi komparatif dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, untuk melaporkan sesuai dengan tanggung jawab pelaporan audit. Selanjutnya yaitu prosedur audit. Yang pertama, auditor harus menentukan apakah laporan keuangan mencangkup informasi komparatif yang diharuskan menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan apakah informasi tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat. Untuk tujuan ini, auditor harus mengevaluasi apakah informasi komparatif tersebut cocok dengan jumlah dan pengungkapan lain yang disajikan dalam periode sebelumnya atau jika relevan telah disajikan kembali. Dan kebijakan akuntansi yang tercermin dalam informasi komparatif adalah konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam periode kini atau jika telah terjadi perubahan dalam kebijakan akuntansi, apakah perubahan tersebut sudah dicatat dengan tepat dan disajikan dan diungkapkan secara cukup. Yang kedua, jika auditor menyadari tentang kemungkinan kesalahan penyajian material dalam informasi komparatif ketika melakukan audit periode kini, auditor harus melakukan prosedur audit tambahan yang diperlukan dalam kondisi tersebut untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat kesalahan penyajian material. Jika auditor harus mengikuti panduan yang relevan dalam SA 560 yaitu peristiwa kemudian. Jika laporan keuangan periode lalu diubah, auditor harus dapat menentukan bahwa informasi komparatif cocok dengan pelaporan keuangan yang telah diubah tersebut. Yang ketiga, sebagaimana yang diharuskan oleh SA 580, representasi tertulis, auditor harus meminta representasi tertulis untuk semua periode yang mengacu dalam opini auditor. Auditor juga harus memperoleh representasi tertulis yang spesifik berkaitan dengan penyajian kembali yang dibuat untuk mengkoreksi kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan periode lalu yang berdampak terhadap informasi komparatif. Next.
Selanjutnya adalah pelaporan audit. Yang pertama, pendekatan angka corresponding. Ketika angka corresponding disajikan, opini auditor tidak boleh mengacu ke angka-angka corresponding kecuali kondisi yang dijelaskan dalam poin 2, 3, dan laporan keuangan periode lalu tidak diaudit. Untuk tujuan SA ini, opini auditor yang diterbitkan untuk laporan keuangan periodik ini yang di dalamnya terdapat informasi komparatif yang disajikan dengan menggunakan pendekatan angka corresponding disebut pendekatan opini audit corresponding atau corresponding audit opinion approach. Yang kedua, pelaporan audit dengan pendekatan laporan keuangan komparatif. Ketika laporan keuangan komparatif disajikan, opini auditor harus mengacu ke setiap periode laporan keuangan yang disajikan dan atas laporan-laporan keuangan tersebut, opini auditor dinyatakan. Untuk tujuan SA ini, opini auditor yang diterbitkan untuk laporan keuangan periode ini dan informasi komparatif yang disajikan dengan menggunakan pendekatan laporan keuangan komparatif atau disebut pendekatan opini audit komparatif atau comparative audit opinion approach. Next. Yang kedua, SA 720, yaitu tentang tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan audit. Tujuannya adalah untuk merespon dengan tepat ketika dokumen yang berisi laporan keuangan auditan dan laporan auditor terkait mencakup informasi lain yang dapat mengganggu kredibilitas laporan keuangan tersebut dan laporan auditor terkini. Next. Selanjutnya ada membaca informasi lain. Auditor membaca informasi lain untuk mengidentifikasikan adanya ketidakkonsistensian material jika ada dengan laporan keuangan auditan. Selanjutnya, auditor harus melakukan pengaturan yang tepat dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memperoleh informasi lain sebelum tanggal laporan audit. Yang kedua, ketidakkonsistensian material. Audit berhak menentukan apakah laporan keuangan perlu adanya revisi atau tidak. Jika revisi dan manajemen menolak untuk melakukan revisi, maka yang pertama auditor harus mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam pengelolaan entitas. Yang kedua, mencantumkan dalam laporan auditor suatu paragraf. Yang ketiga, menangguhkan penerbitan laporan auditor. Yang keempat, menarik diri dari perikatan. Next. Kesalahan penyajian material dan fakta. Ketika membaca informasi lain untuk mengidentifikasi adanya ketidakkonsistensian material, auditor menyadari adanya kesalahan penyajian material atas fakta yang jelas nyata. Maka auditor harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen. Setelah melakukan diskusi tersebut, auditor masih mempertimbangkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material atas fakta yang jelas-jelas nyata. Maka auditor harus meminta manajemen untuk berkonsultasi dengan pihak ketiga yang kompeten, seperti penasihat hukum entitas, dan auditor harus mempertimbangkan pandangan yang diterima. Jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material atas fakta dalam informasi lain dan manajemen menolak untuk mengoreksinya, maka auditor harus memberitahu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali seluruh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, tentang perhatian auditor atas informasi lain tersebut dan melakukan tindakan lebih lanjut yang tepat. Next. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga presentasi kami bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.